Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang standar akuntansi keuangan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. Saya akan menjelaskan bab 7 pada SHK MKM terkait kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan. Untuk kebijakan akuntansi yaitu mempertimbangkan definisi, kriteria, pengakuan, konsep pengukuran, dan prinsip pervasif dalam bab 2 tentang konsep dan prinsip pervasif ED SHK MKM. Selain itu, ada penerapan retrospektif diterapkan apabila terdapat kebijakan akuntansi baru yang praktis terkait informasi komparatif periode lalu agar seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan sebelumnya. Yang kedua, ada perubahan estimasi akuntansi. Dalam laporan laba rugi, entitas memasukkan dua hal, yaitu yang pertama periode terjadinya perubahan dan yang kedua periode terjadinya perubahan dan periode mendatang apabila keduanya saling berpengaruh. Yang ketiga, ada koreksi kesalahan periode lalu. Kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan dengan memberikan informasi yang andal seperti informasi yang tersedia ketika laporan keuangan telah diterbitkan dan informasi yang seharusnya diperoleh dan dipertimbangkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Lalu untuk perbandingannya, yang pertama yaitu tentang kebijakan akuntansi pada SHK MKM. Nah, itu entitas hanya mengacu dan mempertimbangkan pada SHK MKM. Untuk SHK etap, selain manajemen diperbolehkan untuk mempertimbangkan peraturan pada SHK non-etap dan mempertimbangkan pengaturan terkini dari badan penyusun lain selama tidak bertentangan dengan SHK etap ini. Lalu yang SHK umum, manajemen dapat mempertimbangkan dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang sesuai. Kedua, perubahan estimasi akuntansi. Pada SHK MKM, entitas hanya mengakui perubahan estimasi akuntansi secara prospektif dan disesuaikan jumlah yang tercatat pada setiap akun. Untuk SHK etap, entitas wajib mengungkapkan sifat perubahan estimasi akuntansi pada periode berjalan dengan periode mendatang. Untuk SHK umum, perlu direvisi apabila terjadi perubahan keadaan yang menjadi dasar dalam mengestimasi perubahan ini tidak berpengaruh pada keandalan laporan keuangan yang dibuat. Koreksi kesalahan periode lalu. Pada SHK MKM, manajemen wajib menyajikan kembali jumlah komparatif dengan koreksi praktis dan tidak praktis. Untuk SHK etap, manajemen wajib untuk menyajikan kembali jumlah komparatif dengan koreksi praktis dan tidak praktis dengan menyajikan saldo aset, liabilitas, dan ekuitas dari awal. Untuk SHK umum, manajemen melakukannya secara retrospektif setelah kesalahan tersebut ditemukan dengan menyajikan kembali jumlah komparatif dan setiap informasi pada laporan keuangan periode lalu disajikan kembali. Di sini saya akan menjelaskan tentang aset dan liabilitas keuangan. Yang pertama ada pengakuan dan pengukuran. Di sini menurut SHK MKM, aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur sebesar biaya perolehan. Untuk mengakui aset dan liabilitas keuangan hanya ketika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual. Kemudian, menurut SHK etap, pengakuannya merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi dari manfaat ekonomi yang mengalir dari atau ke dalam entitas sehingga mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal. Selanjutnya, menurut SHK umum, yaitu di sini termasuk SHK 55, pengukuran awal aset keuangan diukur menggunakan akuntansi tanggal transaksi pada nilai wajar, kecuali pada laba rugi, ditambah biaya transaksi. Selanjutnya, aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar, biaya perolehan diamortisasi atau biaya perolehan tergantung klasifikasi apakah nilai wajar dapat ditentukan. Yang kedua, ada penghentian pengakuan. Di sini menurut SHK MKM yaitu menghentikan pengakuan aset keuangannya hanya ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan akan diperoleh dari kepemilikan atau pelepasan aset keuangan. Kemudian untuk menghentikan pengakuan liabilitas keuangannya yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak jatuh tempo. Kemudian menurut SHK etap di sini ada persamaan antara SHK MKM, yaitu perbedaannya cuma diperdagangkan, tersedia untuk dijual, dan dimiliki hingga jatuh tempo. Selanjutnya menurut SHK umum, di sini juga termasuk PSHK 55, yaitu entitas menghentikan pengakuan aset keuangan jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau mengalihkan aset keuangan dan untuk liabilitas keuangan dengan mengeluarkan liabilitasnya dari laporan posisi keuangan. Ketiga ada penyajian. Menurut SHK EMKM, entitas menyajikan aset keuangan dalam kelompok aset dan liabilitas keuangan dikelompokkan dalam liabilitas pada laporan keuangan.
Menurut SAK etap, entitas harus membuat suatu pernyataan eksplisit secara penuh atas kepatuhan terhadap SAK etap dalam catatan laporan keuangan. Yang terakhir menurut SAK umum, di sini termasuk PSAK 50, yaitu penerbit instrumen keuangan pada saat pengakuan awal mengklasifikasikan instrumen tersebut atau komponennya sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan, aset keuangan, dan instrumen keuangan. Akan menjelaskan bab 9, yaitu persediaan. Persediaan atau inventory adalah bahan atau barang yang disimpan, yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Persediaan adalah aset yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, untuk dijual dalam kegiatan normal, dan yang kedua, dalam proses produksi untuk kemudian dijual, dan yang ketiga, dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan mengenai persediaan di dalam SAK EMKM, SAK etap, dan SAK umum yang hanya terdapat pada pengakuan dan pengukuran. Di dalam SAK EMKM, yang pertama, entitas mengakui persediaan ketika diperoleh sebesar biaya perolehannya. Dan yang kedua, biaya perolehan persediaan mencakup seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi yang siap digunakan. Di dalam SAK etap, yang pertama yaitu dalam hal untuk mengukur nilai persediaan, maka entitas harus mampu menilai dan membandingkan mana nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya yang digunakan untuk menyelesaikan dan menjual persediaan. Dan yang kedua, setiap barang yang dijadikan sebagai persediaan, maka pastilah memiliki biaya perolehan, di mana biaya perolehan atas persediaan ini mencakup atas seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi sekarang. Dan di dalam SAK umum, persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Dan yang kedua, biaya persediaan harus meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai, atau present location and condition. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bab 10, yaitu investasi pada entitas Ventura bersama. Perbandingan antara SAK EMKM, SAK etap, dan SAK umum. Dimulai dari ruang lingkup SAK EMKM yang menjelaskan bahwa mengatur akuntansi untuk investasi pada Ventura bersama. Berbeda lagi dengan SAK etap pada ruang lingkupnya. Menjelaskan bahwa bab ini tidak mengatur yang pertama investasi pada joint venture, dan yang kedua hak paten, merek dagang, dan aset yang serupa, dan yang ketiga sewa pembiayaan. Berbeda lagi dengan SAK umum pada ruang lingkupnya yang hanya menjelaskan tentang entitas asosiasi. Perbandingan yang kedua, di SAK EMKM terdapat definisi Ventura bersama, di mana ada 2 poin yang dijelaskan di SAK EMKM ini. Yang pertama, Ventura bersama adalah pengaturan bersama bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut Ventura bersama. Dan yang kedua, pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan yang hanya ada ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian. Dan perbandingan yang kedua, SAK etap menggunakan metode akuntansi, yaitu ada 2 poin. Entitas asosiasi menggunakan cost method, dan yang kedua, entitas anak menggunakan equity method. Sama dengan SAK umum menggunakan metode akuntansi juga. Dan perbandingan yang ketiga ada pengukuran di SAK EMKM.
di mana ada 2 poin yang dijelaskan, yaitu yang pertama entitas mengukur investasi pada ventura bersama pada biaya perolehannya, dan yang kedua entitas tidak mengakui penurunan nilai atas investasi pada ventura bersama. Dan perbandingan yang ketiga di SAK etap yaitu ada pengungkapan, di mana di sini ada 3 hal. Investor harus mengungkapkan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan untuk investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak. Dan yang kedua, jumlah tercatat investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak. Dan yang ketiga, nilai wajar investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak yang tersedia, kuotasi harga yang dipublikasikan. Dan perbedaan yang ketiga di SAK umum ada model nilai wajar di EDPSAK 15. Saya akan menjelaskan bab 11 mengenai aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai pengakuan dan pengukuran. SAK umum atau PSAK 16 pengakuannya, biaya aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut. SAK EMKM, entitas mengakui suatu pengeluaran sebagai biaya perolehan aset tetap jika manfaat ekonomi dapat dipastikan mengalir dari entitas dan biaya dapat diukur dengan andal. Sementara menurut SAK etap, menilai aset tetap berdasarkan dari jumlah biaya perolehannya. Dan yang kedua, pengukuran setelah pengakuan awal. Di SAK umum atau PSAK 16, pengukuran setelah pengakuan awal sebagai aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Di SAK EMKM, entitas mengukur seluruh aset tetap kecuali tanah setelah pengakuan awal pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Di SAK etap, entitas harus mengukur seluruh aset tetap setelah pengakuan awal pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Selanjutnya di penyusutan, SAK umum atau PSAK 16, metode penyusutan yang digunakan mencerminkan pola pemakaian manfaat ekonomik masa depan aset yang diharapkan oleh entitas. Metode penyusutan yang diterapkan untuk suatu aset ditelaah paling sedikit setiap akhir tahun buku, dan jika terjadi perubahan yang signifikan dalam pola pemakaian yang diperkirakan atas manfaat ekonomik masa depan aset tersebut, maka metode penyusutan diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut. Di SAK EMKM, beban penyusutan diakui dalam laporan laba rugi. Penyusutan aset tetap dapat dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun dan tanpa memperhitungkan nilai residu atau nilai sisa. Di SAK etap, entitas harus mengalokasikan jumlah aset yang dapat disusutkan secara sistematis selama umur manfaatnya. Yang keempat, penghentian pengakuan. Di SAK umum atau PSAK 16, jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Di SAK EMKM, entitas menghentikan pengakuan aset tetap pada saat aset tetap dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tetap tersebut. Di SAK etap, entitas harus menghentikan pengakuan aset tetap pada saat dilepas atau ketika tidak ada manfaat ekonomi di masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan atau pelepasannya. Bab 12 ini saya akan menjelaskan mengenai aset tak berwujud. Nah, suatu aset dapat diidentifikasi jika aset tersebut dapat dipisahkan dari entitas dan timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya. Untuk pengakuan dan pengukuran, entitas itu mengakui aset tak berwujud yang diperoleh secara terpisah. Dan untuk umur manfaat, aset tak berwujud itu dianggap mempunyai umur manfaat yang terbatas. Untuk periode dan metode amortisasi, entitas itu mengalokasikan jumlah yang dapat disusutkan dari aset tak berwujud secara sistematis.
dan amortisasi aset tak berwujud dapat dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun. Sedangkan untuk penghentian pengakuan, entitas itu menghentikan pengakuan aset tak berwujud pada saat aset tak berwujud dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan. Dan untuk penyajiannya, aset tak berwujud disajikan dalam kelompok aset dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya untuk perbedaan dari SHK EMKM, SHK etap, dan SHK umum. Pada SHK EMKM bab 12, entitas itu mengukur aset tak berwujud pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi, serta entitas tidak mengakui penurunan nilai atas aset tak berwujud. Pada SHK etap bab 16, terdapat akumulasi rugi penurunan nilai, dan SHK umum ke SHK 19, entitas itu harus memilih antara model biaya atau model revaluasi sebagai akumulasi kerugian penurunan nilai aset, di mana selanjutnya sebagai kebijakan akuntansi. Jadi, menurut IAI dalam SHK EMKM tahun 2018, EMKM sendiri diartikan sebagai entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan yang memenuhi definisi serta kriteria usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan UU nomor 20 tahun 2018 yang berlaku di Indonesia. Nah, adanya SHK EMKM ini dengan prinsip kesederhanaannya diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam menyediakan laporan keuangan untuk membantu membangun kualitas UMKM tersebut. Nantinya, laporan keuangan yang telah terbentuk sesuai standar dapat dijadikan pertimbangan keputusan baik itu internal maupun eksternal EMKM, seperti pengkreditan untuk modal dari bank. Bagaimana sih praktiknya EMKM ini di dalam SHK EMKM? Nah, nyatanya masih banyak EMKM yang tidak menyusun laporan keuangan sesuai dengan SHK EMKM karena minimnya pengetahuan dan sosialisasi atau pelatihan dari pihak pemerintah maupun lembaga yang membawahi EMKM ini masih sangat kurang maksimal dalam mensosialisasikan, sehingga pemahaman akan pentingnya laporan keuangan masih belum dapat dipahami bagi pelaku EMKM. Nah, kalau menurut pimpinan Sentra Kredit Kecil BNK Surabaya, Bapak Hasan Supriyadi, pelaku yang paham dan memiliki laporan keuangan sangat sedikit, bahkan tidak sampai 10% katanya. Sisanya 90% banyak yang bercampur antara laporan keuangan atau pengeluaran usaha dengan pribadi. Bahkan ada juga yang tidak ada laporan keuangannya sama sekali. Salah satu contoh EMKM di Surabaya yang membuat laporan keuangan adalah EMKM Batik Jumput Dahlia. Dapat dilihat bahwa total aset 2017 menunjukkan angka Rp11.125.200, sedangkan laba rugi tahun 2017 menunjukkan angka Rp511.000. Laporan keuangan ini diambil dari hasil penelitian yang didapatkan secara langsung dari Ibu Dahlia selaku pemilik EMKM. Laporan keuangan EMKM Dahlia masih belum dipublikasikan melalui website. Kemungkinan besar alasan dari belum terpublikasikan laporan keuangan ini karena diperuntukkan bagi keperluan internal saja. EMKM ini didapatkan hasil bahwa laporan keuangan yang dibuat masih belum terpaku 100% pada SHK EMKM dikarenakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki EMKM ini. Hal ini dilihat dari bukti pencatatan yang dilakukan, yakni hanya mencatat keluar masuknya kas serta tidak mencatat seluruh aset yang dimiliki. Bukti-bukti transaksi yang terjadi selama periode tertentu juga tidak diarsipkan maupun dicatatkan keseluruhannya, dan hal inilah mengakibatkan kesulitan dalam penyusunan.
Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan tetap semangat belajar di tengah cobaan yang ada. Semoga masa-masa sulit ini cepat berlalu. Amin.